Selamat siang Bapak Ibu juga saudara-saudari sekalian. Bersyukur sekali kami punya kesempatan yang sangat menarik pada hari ini karena kita telah memiliki kesempatan untuk berbicara terkait dengan talk show yang sangat menarik mengenai Minggu Ekologi dan Season Creation yang akan akan kita rayakan pada September mendatang. Untuk menyambut perayaan Season Creation dan Minggu Ekologi yang akan kita rayakan secara khususnya di HKBP, Panitia Minggu Ekologi menyediakan satu tayangan khusus untuk kita semua untuk membicarakan secara lebih detail tentang Minggu Ekologi. Terutama karena perayaan ini baru kita rayakan 2 tahun belakangan di HKBP, maka kami berharap dari tayangan ini Bapak Ibu juga teman-teman sekalian bisa mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai Season of Creation dan juga Minggu Ekologi HKBP. Telah bersama-sama dengan saya pada hari ini juga tim dari Minggu Ekologi, ada Bapak Kadep Marturya, Bapak Pendeta Daniel Harahap, terima kasih Bapak. Ada juga Amang Pendeta Dr. Jan Kristo Naibaho. Selamat datang Bang. Terima kasih. Meskipun kita sama-sama datang ke sini ya. Dan juga dengan Kak Friska Hutasoit dari Yayasan Ekosistem Lestari yang sudah bergabung dengan kita pada hari ini secara khusus di Sipincur. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan penjelasan mungkin pertama-tama ya Bapak kepada Bapak Kadep Marturya, Bapak Pendeta Daniel Harahap tentang Minggu Ekologi. Kita tahu ini sudah kita rayakan di 2023 kemarin Pak, dan kita akan kembali merayakannya pada September 22 pada bulan ini. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak tentang gambaran terkait dengan Minggu Ekologi, Season Creation, juga mungkin perbedaannya dari yang akan kita rayakan dari tahun lalu Pak. Silakan. Ya. Ini kali kedua HKBP bersama gereja-gereja sedunia merayakan masa penciptaan langit dan bumi. Jadi di gereja kita merayakan penebusan kita dari dosa dan kematian, kita rayakan turunnya Roh Kudus, kita rayakan kelahiran Kristus, tapi baru kedua kali. Pertama tahun yang lalu, sekarang tanggal 22 September, dan kita harapkan akan terus setiap tahun kita rayakan penciptaan langit dan bumi. Mau menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi itu adalah bagian dari pengakuan iman gereja HKBP. Bahwa setiap minggu kita mengaku iman, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan melalui Season of Creation ini kita membaharui, menyegarkan, menguatkan, menegaskan kembali pengakuan kita bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah dan pada awalnya diciptakan dengan sangat baik, dan kita terpanggil untuk melestarikan dan membaharui atau memulihkannya. Nah, selanjutnya di gereja kita HKBP kita juga pakai Season of Creation ini sekaligus Minggu Ekologi HKBP, mengingatkan bahwa ekologi, keutuhan ciptaan adalah bagian tanggung jawab iman Kristen sebagaimana dikatakan oleh pengakuan iman atau konfesi HKBP. Nah, kalau ditanya apa bedanya dengan yang tahun yang lalu, ya hampir tidak beda. Tetapi ini lebih menegaskan, lebih menguatkan, kita persiapkan lebih baik. Dan kita harapkan juga tentu dampaknya lebih besar. Begitu Cynthia. Baik Pak, saya ke pertanyaan kedua menindaklanjuti yang Bapak ucapkan tadi. Mungkin boleh dijawab oleh Bapak dan juga Amang Pendeta John Kristo tentang gambaran secara besar dan juga mungkin secara detail bagaimana kita menerapkan tentang Season of Creation. Mungkin boleh juga Bang terkait dengan penjelasan yang akan kita kerjakan di Minggu Ekologi HKBP khususnya di tahun ini. Ya, terima kasih Cynthia. Melanjutkan Bapak Kadep di ujung keterangannya yang tadi, ada sedikit perbedaan konsep antara 2023 dan 2024. Kalau di 2023 kita fokus ke dalam, di 2024 ini kita coba agak keluar gitu. Makanya termasuk talk show yang kita lakukan ini kita lakukan di luar, di Sipincur, di geosite Sipincur. Dan habis ini rencananya kita mau bersih-bersih daerah wisata ini supaya kesadaran bersama akan kebersihan bisa
kita tumbuhkan gitu. Jadi gereja tidak hanya bicara, gereja tidak hanya berkhotbah, tapi ikut melakukan apa yang dia khotbahkan. Itu mungkin agak-agak ada perbedaan konsep antara 2023-2024. Nah, program-program yang akan kita lakukan di 2024 ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari 2023. Itu sebabnya seperti Bapak Kadep bilang, kita berharap setiap tahun kita rayakan supaya berkelanjutan. Nah, meskipun ada beberapa perbedaan, misalnya kalau di 2023 kita di Humbang, kita di Muara pusatnya, kalau di 2024 kita ke Samosir, geser ke Samosir. Mungkin nanti di tahun-tahun selanjutnya oleh teman-teman yang lain yang meneruskan program ini bisa ke tempat-tempat yang lain supaya semuanya mendapat perhatian dari gereja, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya Minggu Ekologi ini adalah tanda keseriusan HKBP menindaklanjuti keputusan Sinode Godang 2022. Jadi kalau kita warga HKBP, pendeta HKBP membaca keputusan Sinode Godang 2022, itu disebut di sana HKBP komit peduli untuk ikut dalam melawan atau memerangi bencana iklim, krisis ekologi dan lain sebagainya begitu. Nah, di rapat MPS 2023 awal diputuskanlah kita punya 1 minggu khusus seperti yang Pak Kadep bilang tadi, 1 minggu khusus untuk merayakan Minggu Ekologi sekaligus merayakan Season of Creation yang selama ini belum pernah kita rayakan. Sementara sudah sejak 2008 Dewan Gereja Sedunia mempromosikan ini supaya gereja-gereja anggotanya ikut merayakan Season of Creation, waktu di mana kita merenungkan kembali merayakan penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan, yang mana kitalah ciptaannya tersebut dan segala yang tercipta yang lain di luar manusia. Gitu kira-kira, Cynthia. Baik Bang, mungkin ini untuk Bapak dan juga untuk Bang JKN terkait dengan kita kan memang baru 2 tahun ini ya Pak juga Bang merayakan Minggu Ekologi. Tentu banyak dari orang-orang yang mempertanyakan sebenarnya apakah perayaan ini layak untuk kita terus gaungkan atau sebenarnya ya belum ada juga efeknya begitu, karena tahun lalu sudah kita kerjakan, tapi mungkin itu ada juga orang yang hanya karena belum tahu saja efek yang sudah terjadi ketika kita sudah laksanakan Minggu Ekologi di 2023. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Bapak dan juga Abang Pendeta JKN terkait dengan efek yang sudah bisa kita lihat dari perayaan ini. Menurut saya boleh dibilang kesadaran ekologis, kesadaran akan kebersihan lingkungan di gereja kita HKBP sudah semakin baik, dan itu dampak dari perayaan Minggu Ekologi yang kita kerjakan tahun lalu dan terus-menerus kita kampanyekan. Nah, kita berharap bahwa tahun ini gaungnya lebih besar karena kita juga sudah dan sedang melakukan kampanye masif, membagikan ribuan stiker, membagikan ribuan poster supaya seluruh warga gereja dan warga masyarakat mendukung keutuhan ciptaan ini, termasuk soal kebersihan. Misalnya kita mencetak ribuan stiker dengan bunyi adat Doha Yason, bahwa kebersihan lingkungan itu bagian dari adat kita, bagian dari ibadah kita, bagian dari karakter atau parange, bagian dari nilai-nilai yang kita junjung. Dan kita yakin ini akan terus menggulir, dan secara kasat mata juga di gereja-gereja HKBP sudah semakin baik. Apalagi setelah rapat pendeta Hatopan juga menyatakan dengan tegas bahwa ekologi, keutuhan ciptaan itu bagian dari Zending, bagian dari pekabaran Injil. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bang? Kalau aku melihat ya, sudah ini kan memang bukan pekerjaan mudah menurut saya ya, Cynthia dan kawan-kawan semuanya, warga HKBP dimanapun berada, karena sudah puluhan tahun bahkan mungkin 100-an tahun kita tidak memberi perhatian kepada konteks ini, kepada isu ini gitu. Nah, baru beberapa tahun belakangan ini kita semakin peduli, padahal dari tahun 96 HKBP punya konfesi yang isinya di pasal 5 menyebutkan bahwa
bagian dari pengakuan iman kita itu menjaga kelestarian alam, menjaga ciptaan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi karena aku pernah dosen dan pernah bersekolah meneliti bidang ini, memang diskusinya di level elit gitu. Elit di sini artinya diskusi di kampus, diskusi di rapat pendeta, di sinode godang. Jadi kurang turun ke bawah, kurang menjadi diskusi warga. Nah, dari 2023 kami melihat, mengamati, diskusinya udah mulai ke bawah ini. Mungkin karena masifnya campaign gitu. Waktu itu 2023 kita bikin lomba kebersihan gereja, gereja bersih hijau se-Tapanuli Raya. Nah, tampak-tampaknya itu bergulir gitu. Jadi orang makin peduli, makin peduli. Kebetulan Bapak Kadep Marturia ini agak apa ya, sangat konsisten menyerukan gereja yang bersih hijau, peduli pada lingkungan begitu. Setiap beliau berkhotbah, kebetulan kalau Pak Kadep ini kan rajin berkhotbah ya, nggak seperti saya yang agak jarang berkhotbah gitu. Jadi hampir di setiap khotbahnya, setiap memberikan kata sambutan di kampus misalnya, kata sambutan ke calon pelayan yang mau terima tahbisan, beliau selalu mengingatkan, ini bagian dari tanggung jawab iman kita, tanggung jawab tohonan kita, tanggung jawab gereja gitu. Jadi gereja harus bersih dan sebagainya. Saya melihat mulai terbentuklah pemahaman itu gitu. Nah, kita tidak bisa berharap orang buru-buru tiba-tiba berubah pangalahonya. Adat nak, parangena tadi yang kayak Pak Kadep bilang, tanpa pemahaman yang memadai. Jadi yang kita lakukan 2 tahun ini menurut saya masih dalam rangka memberikan pemahaman-pemahaman sambil berubah pelan-pelan parangenya. Kita harapkan misalnya 5 tahun ke depan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa di HKBP udah sangat marparangena ias. Jadi nggak hanya menjaga hayason dirinya, tapi lingkungannya dan lain sebagainya. Itu pekerjaan mungkin yang harus kita lakukan terus-menerus. Nah, mungkin nanti habis ini ke kawan-kawan yang muda-muda inilah Pak Kadep ya, kita harapkan mengkampanyekan ini secara konsisten terus-menerus supaya terbentuk pemahamannya, terbentuk habitnya, parangenya menjadi nilai kekristenan kita lah, hayason, kebersihan sekitar, menjaga alam, menjaga hutan dan lain sebagainya. Begitu, Cynthia. Baik Bang, kita tahu ya mungkin perayaan Season Creation ini kan sebenarnya berjalan penuh 1 bulan ya, dari 1 September sampai akhir September. Sementara kita akan merayakan ini di perayaan puncaknya hanya pada tanggal 22 September 2024. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit nggak Bang? Karena tadi Abang sudah singgung kan kalau kita akan merayakannya di acara puncak ini di Samosir. Boleh jelaskan sedikit kenapa kita pilih di Samosir? Mungkin ada alasan khusus dan apa campaign yang ingin digaungkan dari Samosir untuk keseluruhannya? Oke, terima kasih. Season of Creation itu dari tanggal 1 September sampai 4 Oktober. Begitu setiap tahun. Jadi seluruh gereja di dunia ini merayakannya di waktu yang sama. Jadi ini perayaan bersama orang percaya. Kita bisa bayangkan kalau 2 miliar orang Kristen di seluruh dunia merayakannya secara bersama, berdoa bersama, dan mengadakan aksi bersama, saya pikir dampaknya akan sangat besar kepada dunia ini menjadi lebih baik. Nah, kita tarik dulu ke HKBP-nya gitu. HKBP kita sebutlah HKBP 5 juta jiwa begitu ya, 5 juta jiwa. Andaikan 5 juta jiwa ini punya kesadaran ekologis yang baik, kupikir lingkungan sekitarnya pun akan menjadi lebih baik lagi. Nah, kita kan memang dari minggunya kita merayakan itu, ibadah puncaknya itu di tanggal 22 karena di situ minggu yang paling pas. Karena habis itu tanggal 6 hari Minggu, jadi nggak keburu kita kalau mau mengejar ke tanggal 6-nya, karena tanggal 4 sudah berakhir Season of Creation-nya, makanya kita pilih tanggal 22. Tapi sehabis tanggal 22, kita masih tetap punya kegiatan-kegiatan lagi, campaign-campaign yang lain yang kita lakukan, sampai nanti tanggal 4. Harapannya, melalui perayaan Season of Creation, tidak hanya di 1 bulan itu kita punya gaya hidup yang ramah lingkungan, yang ekologis, tapi setiap hari, setiap tahun. Tapi pembentukannya secara khusus di Season of Creation tersebut. Nah, kenapa Samosir? Karena kami pikir, kami dari tim kerja bersama Bapak Kadep dan teman-teman anggota tim melihat Samosir adalah jantung Habatahon menurut kami. Samosir adalah apa ya? Denyut nadi Habatahon gitu. Andaikan di Samosir terbentuk adat
yang sangat kuat memelihara alam, kami pikir dampaknya akan besar juga kemana-mana. Jadi Samosir kita mau bikin bersih, Samosir kita harapkan hijau, Samosir kita harapkan ramah, asri, dan Samosir sekarang merupakan destinasi wisata yang sangat magnetik ya, yang sangat kuat daya tariknya di sekitar Danau Toba. Itu sebabnya kalau Samosir bersih, hijau, orang-orang akan melihat ias do HP halak Batak. Naringgas do HP halak Batak. Orang Batak ternyata sangat memelihara alamnya sehingga dampaknya keluar menjadi sangat besar. Yang kedua, kita tahu tahun lalu terjadi bencana ekologis di sana. Banjir bandang di Sihotang dan Hariamboho sekitarnya. Itu sebabnya kita mau campaign ke sana juga, kita mau ikut berpartisipasi di sana, menanam pohon di sana nanti supaya tercipta kesadaran bersama untuk menjaga bukit-bukit di Samosir tetap hijau, menahan supaya tidak terjadi lagi bencana-bencana yang sama. Begitu, Cynthia. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak? Ya, kembali lagi, jadi kita harapkan, kita kan pinginnya gerakan ini menyeluruh di HKBP. Tapi kita mulai dulu dari Samosir. Kebetulan Preses Samosir juga sangat antusias dan mau bekerja sama dengan kita menjadikan bahwa Minggu Ekologi ini akan menjadi sebuah perayaan yang sangat besar, perayaan yang sangat bermakna dan penting bagi kita. Jadi di Samosir, kebetulan di Desa Sihotang, kami sudah pergi ke sana. Kebetulan juga sudah ada pusat pengolahan sampah plastik yang dimotori oleh putra-putri Samosir sendiri, konsorsium Samosir Malatam. Nah, ini juga merupakan anugerah Tuhan bagi kita pada saat HKBP mau merayakan Minggu Ekologi. Rupanya juga teman-teman kita sudah ada juga rupanya yang bekerja di sana di Desa Sihotang, mengolah sampah plastik kembali menjadi mengurainya kembali menjadi solar yang bisa digunakan untuk bahan bakar. Nah, hal-hal demikianlah yang kita harapkan. Nah, tapi kampanye ini akan terus kita lakukan. Kami juga baru kontak dengan Komite Transformasi HKBP. Komite Transformasi HKBP merencanakan akan mengadakan lomba gereja bersih dan hijau tingkat nasional. Jadi begitu perayaan Minggu Ekologi berakhir, pekerjaan akan diteruskan oleh Komite Transformasi HKBP. Mereka menganggap bahwa gereja HKBP yang bersih dan hijau adalah sebuah parameter, sebuah lingkungan yang kondusif untuk perubahan atau transformasi HKBP. Baik, terima kasih Pak. Ini salah satu yang menarik sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mengenal juga salah satu hal yang mungkin banyak orang belum tahu ya, bahwa ada orang utan Tapanuli. Nah, untuk itu kita sudah mengundang secara khusus Ibu Friska dari IEL untuk memberitahu kita tentang orang utan Tapanuli dengan secara lebih jelas. Mungkin pertama-tama untuk Ibu Friska boleh dijelaskan sedikit tentang Yayasan Ekosistem Lestari, baru mungkin perkenalkan kepada kami tentang orang utan Tapanuli. Silakan Ibu. Kami dari Yayasan Ekosistem Lestari, Yayasan Ekosistem Lestari ini berdiri sejak tahun 2000 dan wilayah kerjanya itu ada di 2 provinsi, yaitu Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Nah, Yayasan Ekosistem Lestari ini merupakan salah satu lembaga non-profit yang bergerak di bidang isu lingkungan, tepatnya di bidang konservasi, dan kami juga membantu atau mensupport adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berada di pinggiran hutan demi upaya pelestarian orangutan dan habitatnya. Seperti itu Kak Cynthia. Boleh, lanjutnya ya Kak, mungkin banyak dari kita kan kurang tahu juga ya tentang sebenarnya di mana keberadaan orangutan Tapanuli ini. Mungkin tentang ekosistem mereka, boleh Kak dijelaskan sedikit? Baik, jadi salah satu areal kerja kami itu adalah di Landscape Batang Toru, di mana Landscape Batang Toru ini merupakan rumah satu-satunya bagi orangutan Tapanuli. Nah, di akhir 2017 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mendeklarasikan bahwa orangutan yang berada di Landscape Batang Toru itu merupakan
orangutan dengan spesies yang baru. Karena apa? Karena dari sisi genetiknya itu berbeda dengan orangutan yang di Kalimantan dan yang di Sumatera, Kak Cynthia. Jadi diprediksi orangutan yang ada di landscape Batang Toru ini adalah orangutan tertua yang ada di seluruh dunia, seperti itu. Nah, secara administrasi landscape Batang Toru ini berada di 3 kabupaten, yaitu Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Dan untuk habitat terluasnya itu ada di Kabupaten Tapanuli Utara, seperti itu. Nah, terkait dengan itu ya, mungkin boleh dijelaskan juga nggak Kak? Kita kan mungkin banyak yang belum tahu ya tentang kondisi tentang hutan Batang Toru itu sendiri, juga sebenarnya bagaimana peran orangutan itu pun terhadap hutan Batang Toru, juga tentunya peran hutan ini pun terhadap ekosistem mereka. Boleh dijelaskan Kak? Oke, jadi landscape Batang Toru ini dia itu terbagi ke dalam 2 blok, ada blok barat dan blok timur, di mana yang memisahkan itu ada yang namanya Sungai Batang Toru, dan hulunya itu ada di Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya Sungai Segiaon, seperti itu. Nah, untuk saat ini kondisi daripada habitat orang itu sendiri atau landscape hutan Batang Toru atau yang sering kita sebutkan sebagai harangan Tapanuli itu sepertinya memang harus membutuhkan perhatian yang lebih, seperti itu. Karena apa? Karena memang ini merupakan habitat rumah satu-satunya bagi orangutan Tapanuli. Jadi karena di dalamnya dengan adanya contohnya maraknya perubahan atau alih fungsi tanaman, alih fungsi kawasan, di sebelumnya merupakan tegakan pohon, sekarang udah berubah jadi perkebunan, seperti sawit dan lain sebagainya, seperti itu. Dan yang lain adalah kondisinya semakin bertambahnya jumlah penduduk, otomatis kebutuhan akan lahan itu pasti akan semakin bertambah, seperti itu. Jadi ya kita harus selalu melakukan penyadaran, kita harus selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat, karena salah satu faktor dari mereka masuk ke dalam kawasan itu adalah faktor ekonomi, Kak Cynthia. Nah, karena apa? Karena ya mau nggak mau memang karena ekonominya katakanlah kurang, jadi mereka masuk ke dalam untuk mencari sesuatu yang harus dijual atau menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi mereka, seperti itu. Nah, dan yang paling apanya, kadang anak-anak yang kecil yang masih sekolah itu kadang ikut ke dalam, Kak, ke dalam hutan untuk membantu orang tuanya. Contohnya sebenarnya mereka melihat orang tuanya pergi untuk berburu, katakan seperti itu. Jadi, nah karena di sela-sela mereka libur sekolah, mereka pasti akan masuk ke dalam hutan untuk ikut juga melakukan perburuan, dan ini merupakan salah satu tantangan kita di masa yang akan datang, karena ternyata apa yang kita lakukan selaku generasi atau orang dewasa itu pasti akan ditiru oleh generasi muda. Jadi bagaimana kita secara perlahan-lahan itu melakukan edukasi ke mereka, melakukan penyuluhan ke masyarakat, mulai dari anak usia dini sampai ke masyarakat umum, seperti itu, Kak. Baik. Boleh sedikit? Oh, boleh sih. Mau validasi aja buat Ibu Friska. Aku pernah baca ya, individu orang utan Tapanuli ini tinggal sekitar 800 ya, 800 individu, yang artinya critically endangered, ya kan, yang sangat terancam punah gitu. Jadi mungkin Bu Friska bisa kasih sedikit elaborasi supaya begini. Ternyata masih banyak orang Tapanuli, masih banyak orang HKBP tidak tahu bahwa ada orang utan Tapanuli. Ya, jadi kami baru belakangan ini tahu bahwa ada orang utan Tapanuli dengan nama ilmiah Pongo tapanuliensis, yang ternyata sangat dekat dengan kita gitu, dekat dengan kantor pusat HKBP. Tapi selama ini kita nggak tahu soalnya. Jadi mungkin Ibu bisa kasih elaborasi sedikit ke kawan-kawan semuanya yang di luar sana, warga HKBP, soal status orang utan ini, supaya kami makin peduli gitu. Orang-orang HKBP paling tidak yang jauh-jauh bisa mendoakan dan lain sebagainya gitu. Terima kasih, Amang. Jadi memang iya, menurut laporan dari atau dokumen PHPA,
jumlah individu orangutan untuk saat ini adalah kurang dari 800 individu, dan ini menurut IUCN ini merupakan masuk ke dalam kategori satwa yang sangat terancam punah seperti itu. Dan untuk itu orangutan Tapanuli ini merupakan salah satu spesies primata yang wajib dan harus kita lindungi karena fungsinya di dalam hutan itu sangat banyak, Amang. Jadi fungsinya itu ada merupakan, jadi mereka inilah sebagai kita katakan petani hutan karena mereka ini berfungsi untuk penyebar biji-bijian dan juga mereka juga sebagai pemangsa ulat-ulatan yang di dalam hutan, sehingga bisa dikatakan sebagai apa ya, penghambat dari populasi ulat yang ada di dalam hutan. Dan selain itu juga orangutan Tapanuli ini ternyata membantu penyerbukan dari bunga-bungaan yang ada di dalam hutan itu, seperti itu, Amang. Jadi kalau orangutan ini punah, ya nggak mungkin juga kita yang masuk ke dalam hutan sekian ribu hektar hutan sana untuk menanam-nanam. Jadi secara otomatis orangutan inilah yang sebagai penanam di dalam hutan, karena orangutan ini secara alami, ya seperti itu. Karena kan orangutan ini kan tinggalnya di atas pohon, jadi mereka bergerak dari dahan yang satu ke dahan yang lain, dan mereka akan menjatuhkan biji-bijian secara alami. Otomatis biji-biji itu akan tumbuh, menghasilkan tunas baru dan menghasilkan pohon yang baru, seperti itu, Amang. Baik nih Kak, kita tahu ya, mungkin jangankan untuk berbuat banyak ya, banyak orang yang bahkan belum mengenal tentang keberadaan orangutan Tapanuli gitu ya. Jadi mumpung kita lagi sama pimpinan HKBP Kak, kita tanya dulu sedikit kepada Pak Kadep. Pak, kita tahu bahwa keberadaan orangutan Tapanuli ini kan sangat dekat dengan lokasi kantor kita di kantor pusat HKBP. Mungkin boleh Pak, sebagai salah satu pimpinan HKBP ya, kita mau tahu menurut Bapak kira-kira bentuk kerjasama apa yang bisa kita kerjakan mungkin dengan baik itu YEL ataupun nanti ada yayasan yang lain untuk kita bisa sama-sama memperkenalkan dan membantu pelestarian orangutan Tapanuli ini, Pak. Jadi jujur, saya juga baru tahu orangutan Tapanuli belum 1 tahun, yaitu ketika peluncuran buku Dr. John Kristonaibaho dan Yayasan Eko Lestari. Jadi saya juga baru tahu, oh ini ada rupanya orangutan Tapanuli. Jadi tanggung jawab pertama HKBP yang kita lakukan adalah memperkenalkan orangutan Tapanuli ini kepada warga HKBP. Jadi dalam buku panduan Minggu Ekologi, kita sengaja masukkan orangutan Tapanuli, dan buku ini sudah tersebar di seluruh gereja HKBP. Jadi itulah langkah pertama kita, mau mengatakan rupanya ada yang diberikan oleh Tuhan tanggung jawab kepada kita gereja HKBP, bahwa ada makhluk ciptaan Tuhan yang tinggal di dekat kita, namanya orangutan Tapanuli. Jadi kembali lagi, tentu kekuatan gereja sangat terbatas, tapi gereja HKBP punya tanggung jawab moral bahwa kita diberikan tugas oleh Tuhan dan tanggung jawab menjaga lingkungan, tentu termasuk menjaga orangutan Tapanuli di dalamnya. Nah, selebihnya nanti mungkin kita harus lebih aktif, kita akan harus bekerja sama juga dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga masyarakat yang lain, bagaimana kita bisa tetap menjaga kelestarian dari orangutan Tapanuli. Nah, di sini kan gereja selalu mendorong supaya berdamai, bahwa kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan masyarakat, berdamai juga dengan alam ciptaan kita. Jadi bagaimana kepentingan masyarakat juga kita perhatikan, tapi kepentingan orangutan juga kita perhatikan. Nah, di sanalah mungkin ininya. Tapi jawaban konkretnya kami pikir saya belum bisa memberikan. Tapi HKBP dalam rangka Minggu Ekologi ini sudah memperkenalkan kepada seluruh warganya ada yang namanya orangutan Tapanuli. Kami pikir itu dulu, nanti selebihnya kita lihat apa yang bisa kita kerjakan. Tapi kita tentu komit bahwa orangutan Tapanuli tentu tidak boleh punah. Baik Pak, ini mungkin ada sedikit juga, siapa tahu dari Abang Kepala Balitbang ada satu program yang sudah Abang pikirkan atau tindakan apa yang akan bisa kita lakukan, boleh Bang? Saya lihat soalnya Abang udah pegang-pegang buku, siapa tahu ada yang mau diinfokan. Iya, saya sendiri ya
baru tahu bahwa orang utan Tapanuli itu spesies yang berbeda itu setelah berkenalan dan bekerja sama dengan kawan-kawan dari Yale. Aku udah pernah baca bahwa ada orang utan di Batang Toru, tapi yang kita tahu karena kita pikir kita di Sumatera, kita pikir semuanya sama ini orang utan Sumatera nih. Ternyata tahun 2017 itu sudah ditetapkan dia spesies yang berbeda. Bahkan secara kekerabatan katanya dia lebih dekat ke orang utan yang di Kalimantan ketimbang yang di Sumatera ini. Mungkin kalau kita mau baca buku-buku ilmu pengetahuan, itulah mungkin saat dimana mereka terpisah ketika daratan ini terpisah gitu. Entah berapa ratus ribu tahun yang lalu daratan ini terpisah, jadi sebagian ke Kalimantan, mungkin sebagian tetap di Tapanuli ini. Makanya harangan Batang Toru ini, hutan Batang Toru ini sangat, kalau saya baca-baca sangat-sangat apa ya, sangat kaya, sangat mungkin nanti Ibu Friska bisa jelaskan lagi. Selain orang hutan, apalagi yang ada di Batang Toru itu macam-macam endemiknya di sana gitu. Jadi sangat kaya keanekaragaman hayatinya yang menurut saya mesti kita jaga. Jadi kalau Bapak Kadep tadi bilang, ya pertama-tama yang kita lakukan adalah penyadaran dulu. Orang HKBP, orang Tapanuli perlu tahu bahwa ada orang utan yang namanya orang utan Tapanuli. Nama Tapanulinya dibawa nih. Kita nih di dunia disebut orang Batak nih. Bukan orang Tapanuli. Tapi orang hutan ini disebut di dunia ini orang hutan Tapanuli. Yang bawa nama Tapanuli ini orang hutan ini. Yang bawa nama Tapanuli ke kancah dunia adalah si orang hutan ini, si Pongo Tapanuliensis ini. Jadi kupikir kita berhutang kepada mereka, hutangnya harus kita bayar, menjaga mereka tetap lestari. Yang bisa kami lakukan misalnya yang sudah dan akan kita lakukan, banyak-banyak bekerja bersama. Aku pikir tidak ada kata kunci yang lebih dahsyat ketimbang kolaborasi di era sekarang ini. Nanti seperti Pak Kadep tadi bilang, gereja punya perannya, pemerintah punya perannya, NGO seperti Yale punya perannya, masyarakat biasa punya perannya, kita semua punya peran. Nah, tapi yang bisa kita lakukan, meskipun kemarin kami punya kerjasama dengan Yale bikin buku ini, meskipun penulisnya satu orang, tapi teologi di dalamnya adalah teologi Protestan. Pendekatannya pendekatan Protestan, bahkan konfesi HKBP kita pakai di sini. Paling tidak kami bekerja sama dengan Yale berusaha mau mengatakan kepada warga gereja secara iman, secara teologis kita punya tanggung jawab loh untuk memelihara Batang Toru. Sumber air kita loh itu Batang Toru itu gitu. Jadi kalau Batang Toru rusak habis, ya peradaban yang ada di dekat Batang Toru juga akan rusak. Semua peradaban di dunia ini rusak karena daya dukung lingkungannya yang rusak gitu. Jadi tiba-tiba ada suku yang tadinya punya peradaban bagus bisa bikin piramid dan lain sebagainya, tiba-tiba hilang. Itu biasanya berhubungan dengan daya dukung lingkungannya yang rusak. Misalnya tiba-tiba air nggak ada lagi. Nah, kemana mereka? Pergi. Mau tidak mau mereka harus pergi meninggalkan tempat tinggal itu, mencari sumber air misalnya. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Bayangkan berapa kabupaten tadi Ibu Presiden? 3 kabupaten di sekitar Batang Toru itu, termasuk Tapanuli Utara di mana PA Raja berada, kantor pusat kita berada. Sebagian besar di 3 kabupaten itu di sekitar Batang Toru itu adalah warga HKBP, ya Bu ya. Makanya kita mau bikin buku ini, paling tidak dikenalkan kepada anak-anak sekolah minggu. Di sini dijelaskan apa-apa yang bisa kita lakukan dan lain sebagainya. Itu paling tidak Cynthia yang sekarang ini coba kita lakukan dari gereja. Oke, karena mohon maaf ya Kak, karena kami baru mengenal orang hutan Tapanuli ini kan memang secara beramai-ramai ya paling baru 1 tahun terakhir ya, gitu ya. Tapi mungkin Yayasan Yale tentu sudah banyak menggeluti terkait dengan hal ini gitu. Tapi pasti dalam program itu kan ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Yale untuk mengeksekusinya gitu. Daripada nih Bang dan Bapak sebelum kita pusing-pusing memikirkan, boleh mungkin dikasih tahu Kak tantangannya apa dan sebenarnya apa yang diharapkan mungkin untuk mengurangi tantangan itu supaya kita bisa sama-sama bisa membangun kesadaran dan bisa sama-sama bantu untuk terkait dengan orang hutan Tapanuli ini secara khusus. Oke, jadi sebelum berbicara tantangan mungkin perlu kami sampaikan, kami tambahkan lagi penjelasan bahwa memang betul landscape Batang Toru atau dalam bahasa Batak disebut dengan harangan Tapanuli ini merupakan
salah satu objek vital lah kita katakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena masyarakat yang berada di sekitarnya ini mayoritas itu menggunakan air permukaan yang sumbernya adalah dari harangan Tapanuli itu sendiri. Nah, apabila harangan itu rusak, otomatis akan berdampak negatif atau akan mengganggu kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Seperti yang dibilang oleh Bapak Pendeta tadi, Bapak Pendeta John Christo. Nah, berbicara tentang orangutan ini memang dari segi bereproduksi atau berkembang biak, orangutan ini untuk perkembangbiakan pertama itu di umur 15 tahun seperti. Nah, dia akan berkembang biak lagi untuk keturunan kedua itu ada di selang waktu 8 tahun. Jadi perkembangan biakan orangutan ini sangat lambat. Karena apa? Karena memang si induk orangutan ini harus memastikan dulu bahwa anaknya ini sudah bisa mandiri, sudah bisa mencari makanannya sendiri seperti itu. Jadi si induk harus memastikan itu dulu, baru dia mau berkembang biak lagi untuk kedua kalinya seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang tantangan yang kita hadapi semenjak di 2006 Yayasan Ekosistem Lestari bergerak di konservasi orangutan di landscape Batang Toru, dan saya bergabung di 2012 itu, yang paling tantangan terbesarnya itu adalah perubahan perilaku sebenarnya, perubahan pola pikir dari masyarakat itu sendiri seperti itu. Nah, selain perubahan, karena kan masyarakat seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa masyarakat itu hanya mencari sumber perekonomian tercepat seperti itu, Kak. Jadi tercepatnya adalah apa? Ya masuk ke dalam, ada yang sebagian mengambil kayu, ada yang sebagian berburu dan lain sebagainya. Nah, tantangan yang kedua adalah dengan adanya naik turun dari apa ya, harga komoditas yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Karena kita katakan seperti karet seperti itu kan, akhir-akhir ini kan harga karet itu sangat turun, sehingga masyarakat itu beralih lagi untuk membuka karetnya menjadi perkebunan sawit seperti itu. Dan ini kita lihat ini merupakan salah satu apa ya, salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, supaya pemerintah itu lebih memperhatikan fluktuatifnya naik turunnya harga komoditas itu sendiri, sehingga euforia di masyarakat itu sangat tinggi. Jadi apabila dilihat di desa tetangga nanam kita katakan tanaman A ini memiliki hasil yang sangat besar, di desa B ini pasti akan ngikut lagi. Nah, pada saat bisa aja kan pada saat di musim berikutnya itu tanaman yang udah ditebang itu memiliki harga yang harga yang sangat tinggi. Padahal apalagi yang mau dipanen seperti itu kan, Pak Abang. Nah, itu sih yang menjadi tantangan kita. Yang tantangan berikutnya adalah apa ya, lebih ke, kalau bisa sih sebenarnya pemerintah lebih memperhatikan dari kelestarian si ekosistem Batang Toru ini, sehingga atau bisa dikatakan pemerintah lebih memperhatikan dalam pemberian izin-izin perusahaan yang bergerak di dalamnya seperti itu. Nah, kalaupun memang sudah ada perusahaan yang ada di dalamnya, harapan kita itu perusahaan itu memberikan perhatian yang lebih terhadap kelestarian lingkungan itu sendiri. Karena apa? Ya itu kan kalau tidak salah itu di peraturan pemerintah itu setiap perusahaan itu harus memiliki wilayah hijau atau wilayah yang memiliki nilai biodiversity yang sangat tinggi, seperti HCS, HVS lupa gitu, HCS gitu Pak. Jadi yang memiliki high value konservasi yang tinggi itu perusahaan itu harus buat daerah-daerahnya di mana seperti itu. Nah, itulah sebagai salah satu bentuk konkret dari perusahaan bahwa mereka selain mereka mengelola, mereka memang harus melestarikan juga lingkungan di sekitarnya seperti itu. Nah, dari puluhan tahun yang sudah kita lakukan, bahwa yang paling utama itu adalah kalau YELI sendiri dalam
konsep berbicara orangutan Tapanuli dari 2006 kita sudah melakukan penelitian atau riset, dan di tengah-tengah dari hutan Batang Toru itu ada stasiun monitoring kita, stasiun riset, dan ini merupakan sesuai dengan apa ya, MOU yang sudah kita jalin dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti itu. Jadi teman-teman di dalam itu melakukan monitoring, melihat selain monitoring orangutan ada juga monitoring satwa lain melalui kamera jebak, kamera trap, dan juga ada melakukan pengamatan dari ya tumbuhan yang ada di sekitar stasiun riset itu sendiri. Nah, tadi kan landscape Batang Toru ini kan dia terbagi ke dalam beberapa blok seperti itu kan. Jadi Yayasan Ekosistem Lestari ini melihat bahwa apabila blok ini tetap terputus, pasti akan terjadi yang namanya perkawinan sedara, inbreeding. Jadi kita melihat dan mencoba bekerja, dan itu tidak baik. Perkawinan inbreeding itu tidak baik karena apa? Karena dari segi ilmi kedokterannya pasti akan mempercepat adanya penyakit ke dalam ke generasi berikutnya karena dia sedara. Jadi kita mencoba memikirkan dan mencoba untuk dan sudah berdiskusi dengan pemerintah setempat untuk melakukan upaya penyatuan dari blok hutan yang terpisah ini berupa kalau di kita istilahnya seperti koridor seperti itu. Nah, kalau untuk saat ini ada istilahnya daerah preservasi yang untuk perlindungan seperti itu, dan ini kita anggap menjadi hal yang serius supaya mencegah terjadinya perkawinan sedara itu. Jadi ya karena orangutan ini merupakan masuk ke dalam kategori langka dan terancam punah, ya mau nggak mau memang perkawinan inbreeding ini memang harus dihindari. Jadi dengan menyatunya blok hutan itu tadi, harapan kita terjadi perkawinan lintas populasi seperti itu. Jadi padahal dengan kondisi ekosistem mereka sekarang, kemungkinan untuk kawin sedara itu makin tinggi karena kedua blok ini makin terpisah. Karena kedua blok ini terpisah. Iya kan? Ya, terpisah. Jadi memang ya itu dia Mang, tapi kan untuk melakukan suatu katakanlah untuk menyatukan kedua blok ini kan memang perlu jangka waktu yang sangat panjang, dan itu kita harus berkolaborasi, baik itu swasta, baik itu dengan lembaga pemerintah dan juga dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, karena kan harus kita samakan persepsi dulu, terutama terhadap masyarakat yang berada di sekitar area koridor itu gitu. Oke. Karena tadi kakak menyinggung juga kan tentu harapannya ada yang bisa dikerjakan pemerintah, tapi karena kita sedang bersama pimpinan HKBP, Kak, siapa tahu ada yang kakak harapkan bisa HKBP kerjakan dan gereja-gereja lain juga, mungkin boleh disampaikan, Kak. Baik, kalau dari kami sendiri, harapan kami sebenarnya di awal memang karena berdasarkan dari hasil survei sosial ekonomi yang kita lakukan beberapa tahun lalu, kita lihat bahwa sepertinya masyarakat yang berada di landscape Batang Toru ini lebih mendengarkan pembicaraan atau lebih tertarik terhadap isu lingkungan itu kalau yang menyampaikan itu dikaitkan dengan keagamaan seperti itu. Jadi harapan kita memang bagaimana supaya landscape Batang Toru ini lestari, bagaimana orangutan Tapanuli ini lestari. Harapan kita kalau bisa itu isu lingkungan itu masuk ke dalam setiap khotbah yang dilakukan, baik itu di perkumpulan di kegiatan kebaktian setiap hari Minggu, baik itu di perkumpulan Punguan Ama, Punguan Ina, Naposo Bulung, anak-anak sekolah minggu, atau di kebaktian Padang. Jadi pada saat penelaan Alkitab bisa disampaikan bahwa isu lingkungan ini ternyata ada nih diatur di nats sekian, ayat sekian seperti itu. Karena kan masyarakat akan lebih tergugah hatinya bahwa oh iya ya, mereka sambil buka Alkitab, oh iya ya ternyata ada juga nih di Alkitab. Kami bukan disuruh hanya menguasai, tapi harus
melestarikan juga seperti itu. Nah, salah satu langkah yang kami sangat mengapresiasi besar terhadap keterbukaan dari pihak KBP yang bersedia menjalin kerjasama dengan kita, seperti yang disampaikan oleh Amang Pendeta John Kristo kemarin, bahwa kita sudah bekerja sama dalam menulis buku. Jadi ini merupakan salah satu harapan kita, wadah yang bisa dipakai oleh setiap warga jemaat atau setiap penatua gereja dalam penyampaian informasi pelestarian lingkungan seperti itu. Nah, kemarin itu juga launching buku ini sudah dibuka oleh Amang Kepala Departemen Marturia. Jadi ya kami sangat berterima kasih, dan harapan kita memang kalau bisa itu semua pengurus gereja atau semua pendeta itu lebih tetap ditekankan isu lingkungan itu masuk ke dalam khotbah-khotbah seperti itu. Jadi gereja-gereja di sekitar Batang Toru bisa dapat di mana bukunya? Nah, untuk buku ini kemarin kebetulan kan memang di tanggal 28 kemarin yang Yayasan Ekosistem Lestari juga mengadakan workshop peranan umat Kristiani dalam pelestarian orangutan dan habitatnya dalam rangka memperingati Hari Orangutan Sedunia itu. Buku itu sudah kita bagikan Amang sebagian. Nah, jadi kedepannya nanti kami akan keliling lagi untuk membagikan buku itu, dan buku ini tidak dipakai untuk gereja HKBP aja, tapi dipakai untuk seluruh gereja Protestan yang ada di sekitar landscape Batang Toru seperti itu. Ya, mudah-mudahan lah penatua gereja, guru sekolah minggu dapat dapat memaksimalkan dalam penggunaan buku ini, karena mau nggak mau memang penyadaran lingkungan itu harus kita terapkan sedini mungkin, dan untuk hasilnya kita tidak bisa mengharapkan secepat mungkin, tapi mau nggak mau itu memang harus tetap kita lakukan seperti itu. Baik Bapak, Abang, dan juga Ibu Friska, kita tahu sebenarnya kami sekitar 3 hari yang lalu sudah membuka Q&A untuk supaya teman-teman yang di online bisa juga berpartisipasi. Mungkin mereka punya pertanyaan terkait dengan Minggu Ekologi dan juga tentang orangutan Tapanuli. Sebenarnya ada banyak pertanyaan, tapi kita hanya pilih 5 ya Pak. Kalau tidak mungkin kita harus menginap di Sipincur ini. Jadi sudah ada 5 penanya yang beruntung, yang juga nanti teman-teman akan mendapatkan kaos seperti yang kami pakai, nanti kita kirimkan. Untuk penanya pertama yang beruntung adalah dari @fransip_. Pertanyaannya, bersediakah HKBP ikut terlibat membentuk partai hijau jika nantinya pemerintah serakah? Mungkin boleh dijawab Pak oleh Bapak dan Bang Jeken, silakan. Ya, HKBP sejak awal adalah gereja, dan sampai kapanpun akan tetap menjadi gereja. HKBP tidak akan pernah menjadi partai, juga tidak akan pernah menjadi sub atau subordinat atau bagian dari partai. Jadi keprihatinan HKBP akan ekologi, akan keutuhan ciptaan adalah didasari oleh iman, oleh moralnya, oleh hati nuraninya. Sama sekali tidak ada politik di dalamnya. Jadi kalau menjawab pertanyaan apakah HKBP akan masuk atau partai hijau, tentu jawabnya tidak. Tetapi HKBP sesuai dengan konfesi atau pengakuan imannya, HKBP komit untuk ikut menjaga lingkungan hidup. Baik Pak, kita ke pertanyaan kedua. Tadi sudah bisa ya Bang diwakilkan oleh Pak Kadep ya? Oke. Udah pimpinan mau. Gak mungkin Abang yang menambahkan ya. Oke, pertanyaan kedua, dan selamat juga untuk @oscarjm_. Pertanyaannya adalah bagaimana keterkaitan ekologi, teologi, spiritualitas, dan budaya dalam tanda kurung Batak? Silakan Pak, mungkin boleh dari Bang Jekain dulu Pak, biar nanti Bapak bisa tambahkan, karena nggak bisa keterbalikan ya Pak. Oke, baik. Ya, apa tadi? @oscarjm_. Oke, pemilik akun @oscar_jm_ ini nggak tahu, mungkin punya entah mungkin juga mahasiswa teologi atau punya kepedulian pada teologi, karena pertanyaannya menurut saya menarik, mencoba menghubungkan antara teologi, ekologi, spiritualitas, dan budaya Batak. Dari yang kita
pelajari, dari yang kita baca, dari yang coba kita riset, orang Batak dulu itu sangat ekologis gaya hidupnya, sangat memperhatikan alamnya, lingkungannya. Kenapa? Karena mereka hidup dari sana gitu. Kan kita masyarakat agraris. Jadi kalau kawan-kawan misalnya baca salah satunya Tobana Sae, Sitor Situmorang, dia menulis, karena kita masyarakat agraris sangat bergantung pada kebaikan alam, yang dalam hal ini tanah, dan juga kebetulan berada di tengah-tengah danau, orang Samosir, dekat danau, orang-orang Humbang sekitarnya dekat danau, tentu kita harus, mereka, kala itu opung-opung kita, belum mengenal Kristen, mereka punya gaya hidup yang harus menjaga kelestarian alamnya, menjaga daya dukung lingkungannya. Jadi, dari riset yang dilakukan Sitor misalnya, dia menemukan data, fakta soal pengelolaan alam, soal pengelolaan air misalnya, sawah, itu rupa-rupanya di Batak zaman dulu masuk ke wilayah rohani, wilayah spiritual. Jadi itu dikelola oleh para malim. Misalnya air mengalir ke sawah siapa, itu ternyata ada di wilayah spiritual yang menurut kita, bahasa kita sekarang, wilayah teologis. Gitu, wilayah iman. Artinya orang Batak dulu mengelola alamnya itu bagian dari tanggung jawab imannya pada saat itu kepada Debata Mulajadi Nabolon yang mereka percayai sebagai pemilik atau pencipta segenap kehidupan ini. Jadi sangat teologis. Nah, kalau kita hubungkan dengan kekristenan saat ini, ada fase, ada masa di mana orang Batak sempat kurang peduli kepada alam karena fokus kepada iman Kristennya yang secara tradisi teologis, dogmatis, kita memang diarahkan ke atas gitu. Jadi warga kita itu diarahkan, dikenalkan kepada hal-hal yang surgawi, menuju ke atas, dunia ini bersifat sementara, jangan letakkan hatimu di sini, ada buku inde yang begitu kan. Parsatokinando, Portibion, tu surgodo hita, membuat kita menjadi kurang peka belakangan ini gitu kepada alam sekitar kita. Padahal tidak demikian teologi Kristen gitu. Pak Kadep sudah bilang tadi di awal, dari mulanya ya teologi kita Kristen itu teologi yang ekologis. Alkitab kita dimulai dengan penciptaan, diakhiri dengan langit baru dan bumi baru. Jadi ajaran kekristenan itu sangat ekologis. Nah, kalau kita rangkumkan semuanya ini, kalau mau dihubungkan semuanya ini, kuncinya memang orang Kristen mesti peduli kepada alam. Kuncinya orang Kristen mesti menjaga keutuhan ciptaan, mesti peduli ekologi. Karena kita tidak bisa survive. Kekristenan, orang Kristen maksudnya tidak bisa survive tanpa daya dukung alam yang luar biasa ini yang diciptakan oleh Tuhan ini. Yang dulu dipahami oleh Batak-Batak dulu sebagai Debata Mulajadi Nabolon. Kita mengenalnya sebagai Debata, kita mengenalnya sebagai Allah pencipta segalanya gitu. Jadi tanggung jawab kekristenan adalah juga memelihara alam ciptaannya, begitu. Ini boleh Pak, mungkin ditambahkan Pak. Ya, saya pikir sudah cukup, tapi mungkin memang ini PR kita yang paling berat. Salah satu kembali meyakinkan diri kita bahwa Allah itu menciptakan langit bumi dan segala isinya, dan kita bagian dari penciptaan itu. Jadi artinya ketika kita pernah sekian waktu seolah-olah kita tidak peduli kepada alam, seolah-olah kita bisa hidup tanpa lingkungan, tapi kita kembali sadar tidak demikian. Bumi ini adalah bumi yang diciptakan Allah. Bumi ini adalah tempat yang dikuduskan Allah. Bumi ini tempat penyembahan kita. Jadi kalau Nuh ketika turun dari air bah, selesai air bah, yang pertama dilakukan oleh Nuh itu kan membuat altar di atas bumi. Dan menurut saya tema-tema teologi inilah yang mungkin akan harus kita kembangkan ke depan, termasuk misalnya termasuk penebusan. Jadi bahwa Yesus mati itu bukan hanya menebus kita, tapi juga menebus seluruh alam ini.
Jadi kalau saya mengartikannya, ketika bisakah kita menghayati bahwa darah Yesus yang tumpah di Golgota itu artinya juga tumpah ke dunia ini, ke bumi, ke tanah ini, termasuk tanah Batak. Sehingga tanah Batak juga sudah dikuduskan oleh kematiannya. Nah, sebab itu jangan rusak tanah, jangan rusak danau, jangan rusak lingkungan kita, karena ini tanah dan danau yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Seperti itu dia. Juga dengan tema-tema Roh Kudus yang datang membaharui kembali bumi. Termasuk tentu membaharui kembali tanah Batak yang sudah rusak ini. Oke, Pak. Baik. Pertanyaan keempat dari Richard HTP _. Mengapa kita perlu menjaga lingkungan hidup dan orang utan, dan apa korelasinya dengan HKBP? Apakah sudah ada satgas dalam HKBP untuk melaksanakan kedua hal tersebut? Mungkin boleh dari Bang JKN lalu ke Kak Friska, mungkin silakan. Ya, tadi sebenarnya Bu Friska sudah singgung juga ya, kenapa kita mesti menjaga, ikut dengan sungguh-sungguh menjaga orang hutan supaya tetap lestari dan menjaga ekosistemnya. Karena orang hutannya tidak akan bisa survive kalau ekosistemnya rusak. Dia nggak bisa bertahan gitu. Kalau tidak ada pohon-pohon, karena kalau kita baca buku atau menonton dokumenter, orang hutan itu tinggal di atas tuh. Rumahnya pun mungkin Bu Friska nanti validasi, rumahnya itu kan di atas. Mereka bikin rumah di atas. Mereka jarang turun. Nah, kalau tidak ada pohon-pohon, ini tipe spesies yang sulit bertahan. Kenapa kita mesti menjaga mereka, ikut menjaga mereka? Seperti Bu Friska bilang tadi sebenarnya, karena mereka lah petani yang sesungguhnya di hutan belantara sana. Mereka lah yang meng-create hutan itu sebenarnya, bukan kita. Kita nggak mungkin bisa menciptakan hutan sebegitu luasnya, ratusan ribu hektar atau jutaan hektar. Itu adalah hasil kreasi dari satwa-satwa yang ada di dalamnya, termasuk dalam hal ini terutama orang hutan. Kenapa? Saya baca, misalnya orang hutan ini memakan lebih dari 300-an jenis buah-buahan. Bayangkan, setiap hari mereka memakan buah-buahan, dan itulah yang mereka sebar sambil bergelantungan, sambil berpindah-pindah tempat. Itulah yang meng-create kembali hutan-hutan itu gitu. Bayangkan kalau mereka tidak ada, kemudian manusia tetap dengan segala ambisinya seperti sekarang menghabisi hutan-hutan itu, menjarah semua isi perut bumi itu, ya kita akan segera ikut merasakan dampak buruknya, kepunahannya, air, sumber makanan, sumber ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya apakah sudah ada satgas yang dibentuk, belum ada satgas secara khusus yang dibentuk untuk ikut menjaga kelestarian orang hutan. Saya tidak tahu, mungkin di waktu-waktu yang akan datang ya Pak Kadep ya, mungkin akan ada perhatian khusus membentuk sebuah tim atau kelompok kerja dan lain sebagainya. Kita belum sampai ke sana, tapi dengan pertanyaan ini jadi kepikiran juga kayaknya kalau memang HKBP serius, tampak-tampaknya HKBP perlu punya pendekatan-pendekatan yang lebih intensif lagi, kupikir, entah membentuk semacam tim dan lain sebagainya untuk menjadi mitra kawan-kawan dari NGO, mitra pemerintah dan lain-lain. Begitu, Cynthia. Ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Baik, apalagi ya Mang, udah semua diborong. Kenapa gitu? Kenapa kita mesti harus jaga orang hutan ini ya? Coba dari perspektif Yel. Oke, kalau dari kita, kenapa kita harus menjaga kelestarian dari orang hutan Tapanuli ini sendiri adalah yang pertama, dia merupakan dari masuk ke dalam kategori hewan yang terancam punah dan sangat langka seperti itu. Nah, dan dari segi DNA-nya hampir 94% itu DNA orang hutan Tapanuli ini sama dengan DNA manusia. Jadi otomatis perilaku dia, tingkah laku dia pasti ada yang bersinggungan atau mirip dengan perilaku kita manusia. Jadi dan fungsi dia juga di dalam keseimbangan ekosistem ini sangat penting. Karena apa? Karena tanpa orang hutan Tapanuli ini, kemungkinan keseimbangan ekosistem di hutan itu akan terganggu seperti itu. Nah, karena dia seperti yang dikatakan oleh Amang Pendeta John Christo tadi, bahwa orang hutan inilah sebagai petani di dalam hutan seperti itu. Nah, kalau tidak ada dia, otomatis sudah berkurang petani yang ada di dalam hutan yang membantu pembentukan dari suatu kawasan hutan tersendiri. Nah,
selanjutnya juga adalah orangutan Tapanuli ini merupakan salah satu spesies yang saat ini dianggap sangat seksi di mata dunia, Amang. Tanda kutip seksi. Ya, tanda kutip seksi karena apa? Karena memang berdasarkan hasil penelitian dilakukan, dianggap bahwa orangutan ini merupakan orangutan tertua dan merupakan nenek moyang dari semua orangutan yang ada. Dan di sisi lain bahwa orangutan ini merupakan salah satu orangutan ini merupakan salah satu spesies itu yang sangat perlu untuk kita lestarikan, karena tanpa dia otomatis kondisi dari hutan di sekitar kita ini pasti tidak akan maksimal atau tidak akan baik seperti itu. Nah, itulah mungkin dari sisi ekologinya bahwa orangutan ini sangat penting kita lestarikan, Kak Cynthia. Ya, baik. Nanti kalau mau tahu manfaat hutan langsung pertanyaan lanjutan lagi ya, Kak ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Silain_17. Bagaimana peran gereja khususnya HKBP dalam melestarikan orangutan Tapanuli? Nah, ini sebenarnya udah kita singgung sedikit tadi ya, Pak. Cuma mungkin kalau ada yang mau ditekankan boleh, Pak, silakan. Kembali lagi, jadi kalau kami, saya mengusulkan kita perkenalkan terus-menerus bahwa tentu bukan hanya orangutan Tapanuli, tapi semua hewan-hewan yang ada di hutan kita. Nah, menurut saya salah satu yang paling penting mungkin tugas gereja adalah mengajarkan kembali kepada warga jemaat kita betapa pentingnya hutan itu bagi kita. Jadi sempat lama gereja tidak pernah mengajarkan bahwa hutan itu adalah kehidupan kita. Hutan itu penting bagi kita. Hutan itu juga ciptaan Allah dan juga dipelihara oleh Allah. Jadi memasukkan kembali hutan menjadi bagian dari spiritualitas dan kekristenan kita. Baru nanti, karena di dalam hutan itulah orangutan dan macam-macam hewan ini. Ini pertanyaan terakhir dari Jose_Siregar. Izin bertanya, apa tanggapan dan tindakan HKBP tentang isu-isu deforestasi hutan untuk lahan sawit? Silakan, Pak. Ya, ini memang isu yang sangat sulit. Jadi di satu sisi kita juga ingin ekonomi masyarakat kita berkembang, maju. Tapi di sisi lain kita juga tidak mau kehilangan hutan kita. Kehilangan semua menjadi homogen, menjadi sawit. Kita juga tidak bisa bayangkan bencana apa yang bakal terjadi ketika semua telah menjadi sawit misalnya. Nah, tapi mungkin ini PR yang terus-menerus akan kita kerjakan, bagaimana kita mendamaikan ekonomi dan ekologi ini. Tidak ada yang bisa dikorbankan dalam hal ini. Nah, disinilah kita bekerja sama, terus kita berdiskusi, terus kita berefleksi bagaimana kita bisa mendamaikan dua hal ini. Jadi kita juga mau ekonomi kita juga maju, tapi kita juga mau secara ekologi kita juga berkelanjutan. Baik, Pak. Apa ada yang ingin ditambahkan, Bang? Meskipun pimpinan sudah berkata, silakan. Ya, ketegangan-ketegangan yang sulit dicari jawaban yang bisa memuaskan semua orang gitu, kupikir. Karena jujur warga HKBP pun banyak yang hidup dari bertani sawit gitu. Mereka juga orang-orang yang selama ini aktif di gereja gitu. Jadi tidak fair kalau kita menghakimi mereka sebagai orang-orang yang tidak peduli lingkungan. Nah, mungkin pekerjaan PR gereja dan PR pemerintah adalah bagaimana salah satunya selain yang disampaikan Pak Kadep menurut kami, bagaimana supaya pertanian, entah pertanian apapun termasuk sawit, mempunyai paradigma yang berkelanjutan begitu. Misal kita perhatikan bagaimana supaya sawit yang dikelola itu menggunakan pupuk yang ramah lingkungan misalnya, atau di sekitar sawit itu tetap ada ruang-ruang hijau yang dipertahankan misalnya dari sekian hektar. Apakah saya tidak tahu aturannya seperti apa, mungkin pemerintah bisa mengatur misalnya dari sekian hektar yang kamu punya, sekian luas harus tetap merupakan hutan hijau, tetap bisa menjadi ekosistem hewan dan lain sebagainya misalnya begitu. Baru tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan sawit misalnya, CSR-mu ayo untuk membangun masyarakat misalnya,
Itu mungkin yang bisa kita serukan kepada apa ya, pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab, baik dalam memberikan izin, misalnya seperti pemerintah memberikan izin, maupun orang yang mendapat izin untuk mengelola hutan tersebut menjadi perkebunan gitu. Nah, ini mungkin yang menurut saya perlu gimana ya, HKBP menaikkan posisi tawarnya, menaikkan suara kenabiannya supaya makin bisa kencang dan didengar, mengajak para petani-petani sawit tersebut, karena ini dalam hal ini dia menyebut soal sawit, untuk memiliki konsep pertanian yang berkelanjutan tadi itu gitu. Itu menurutku yang perlu kita lakukan, Cynthia. Terima kasih Bang, Bapak dan juga Kak Friska. Saya pikir sudah cukup banyak ya pengetahuan yang sudah kita dapatkan, baik itu tentang event Minggu Ekologi, Season of Creation, juga terlebih tentang orangutan Tapanuli. Terakhir mungkin boleh closing statement saja langsung dari mungkin pertama dari Kak Friska, lalu dilanjutkan oleh Bang JKN, baru nanti terakhir dari Pak Kadep. Silakan Kak. Oke, untuk sebenarnya dari dulu-dulu itu sudah banyak program yang sudah dilakukan, baik itu dari sisi pemerintah seperti itu, baik dan juga teman-teman NGO. Sekarang yang kita harapkan itu adalah kolaborasi yang lebih kuat lagi, terkhusus dari keterbukaan masyarakat di sekitar ekosistem hutan, untuk lebih terbuka terhadap dan untuk lebih peduli terhadap pelestarian hutan itu sendiri, dan juga semua satwa yang ada di dalamnya, terkhusus orangutan Tapanuli, karena kalau hutan kita itu rusak otomatis akan mengganggu kehidupan kita. Dan buat teman-teman yang sebagai pegiat konservasi, bisa saja saat ini orang lain menganggap pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang sangat kecil dan bahkan mungkin tidak ada harganya, tapi percayalah bahwa di kehidupan ini, bahwa pekerjaan ini sangat mulia. Dan mari teman-teman yang bergerak di bidang konservasi tetap bergerak di bidang konservasi, lakukan yang terbaik, karena ini untuk kehidupan kita, mereka, dan anak cucu kita di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu Kak. Luar biasa. Tapi saya tahan tepuk tangan dulu ya, nanti sekalian biar hemat. Silakan Bang, langsung Bang JKN. Baik, terima kasih. Pertama, saya mau bilang ke semua warga HKBP, karena ini kebetulan Minggu Ekologi HKBP, tapi kawan-kawan dari gereja lain pun andaikan ingin mencari tahu, ingin mendapatkan informasi lebih, kita sudah bikin buku panduan perayaan Minggu Ekologi Season of Creation. Di dalamnya ada beberapa keterangan, ada beberapa informasi, baik itu tentang Season of Creation, kemudian refleksi khotbah tanggal 22, dan beberapa hal yang bisa dilakukan baik secara bagi individu maupun bagi gereja gitu. Nah, di belakangnya juga kawan-kawan yang mau cari lebih jauh soal orangutan, kita juga bikin tentang artikel orangutan Tapanuli, khusus orangutan Tapanuli. Kawan-kawan bisa baca di sana, warga HKBP orang Tapanuli, orang Batak yang tidak di Tapanuli tinggalnya. Cobalah cari tahu tentang saudara kita ini, ada di sini, kemudian bisa searching juga, berselancar di internet untuk mencari lebih jauh tentang orangutan Tapanuli. Dan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Warga gereja yang tidak di sekitar Tapanuli bisa lakukan apa? Nah, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, dengan Minggu Ekologi dan Season of Creation ini, salah satu hal yang mau kita tekankan adalah supaya kita semuanya menyadari kembali, kita ini interconnected, kita ini saling terhubung, kita ini saling terkait, kita ini saling bergantung. Jadi kawan-kawan yang ada di Jakarta misalnya, tidak boleh tidak peduli pada isu ini. Jangan kalian pikir kawan-kawan yang ada di kota-kota besar tidak terdampak jika hutan batang toru musnah. Jangan pikir tidak terdampak kehidupan di luar sana, terdampak. Semuanya kita saling terkait, semuanya saling terhubung. Oleh sebab itu semua harus peduli. Nah, support yang sebesar-besarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat, misalnya menjaga lingkungannya, membersihkan, menanam pohon kembali, memperbanyak pohon buah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita rayakan Season of Creation ini. Dari sana kita harapkan kita punya mindset yang berbeda. Selama beberapa tahun ini setelah kita merayakan ini, kita punya mindset yang berbeda.
Tadinya berpikir ego, sekarang berpikir eko gitu. Dari ego menjadi eko, menjadi terhubung, menjadi saling support, saling dukung demi menjaga kelestarian alam ini, menjaga masa depan kita bersama. Terima kasih. Baik, terakhir dari Pak Kadep, silakan Pak. Saya mengajak semua warga HKBP kita bersama-sama merayakan Season of Creation atau perayaan masa penciptaan sekaligus Minggu Ekologi HKBP 22 September. Baiklah kita camkan di dalam hati kita, tanah ini adalah tanah yang kudus. Tanah Batak ini adalah tanah yang kudus. Danau Toba ini adalah danau yang kudus. Pulau Samosir ini adalah pulau yang kudus. Hutan Tapanuli, tempat orang hutan itu adalah hutan yang kudus. Karena diciptakan oleh Allah, ditebus oleh Kristus dengan darahnya, dan juga dibaharui oleh Roh Kudus. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan yang meriah teman-teman. Ayo. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Kadep, kepada Bang JKN, juga kepada Kak Friska yang sudah jauh-jauh berkumpul bersama dengan kami di Sipincur yang indah ini. Kita berharap nanti cucu saya ya Pak ya masih bisa melihat Sipincur yang indah ini. Untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah menyaksikan tayangan pada hari ini, kami berharap banyak dari kita semua yang sudah menyaksikan supaya kita benar-benar berkomitmen untuk bisa menjadi pelopor-pelopor menjaga lingkungan kita, terlebih yang baru kita kenal, saudara kita orangutan Tapanuli. Saya pikir segitu dulu, kita akan bertemu lagi nanti. Jangan lupa ikuti dan rayakan Minggu Ekologi HKBP di seluruh HKBP pada 22 September mendatang. Tuhan Yesus memberkati teman-teman, Bapak Ibu. Bye-bye.